Ramen sih. Aduh, gimana ngomongnya ya? Iya. Pedes gimana itu? Gue cuma kayak ngerasain pedesnya doang sih. Ya emang hambar gitu. Oke, ketemu lagi dengan Koko Romedal ya. Kali ini kita mau ngapain? Kita mau komentarin tentang yang namanya Panglima Asyap Jakarta Barat. Asyap, yoi. Gak. Bukan Panglima Asyap Jakarta Barat ya, tapi ini adalah makanannya si Asyap, itu Atta Halilintar. Tapi gue gak sendiri karena gue udah barengan sama Mayo klasik. Cuman tadi gue penasaran aja, jadi gue pengen lihat dan akhirnya gue beli. Setelah udah beli, kita beli semuanya nih. Beli semuanya, oke. Semuanya, jadi semua yang dia jual gue beli. Semuanya? Iya. Kita terus ya, kita sekarang mulai dari kardusnya. Kalau kalian lihat di kardusnya ada mukanya Asyap tuh ya. Asyap, yoi. Tuh, oke, ada mukanya si Asyap. Jajanan tradisional anak milenial. Yes, jajanan tradisional anak milenial, luar biasa. Oke. Terus dia ada tulisan gininya nih ya, tuh Panglima Asyap Jakarta Barat. Jadi ini kayaknya agen Jakarta Baratnya dia nih. Dia udah gue sempat buka tadi, kita langsung aja lihat. Gue nggak biasa beli makanan, tapi kalau usaha gue sih biasanya gue pasti ngirim pakai bubble wrap ya. Tapi ini nggak ada bubble wrapnya guys. Jadi waktu datang udah begini. Kemudian langsung begini aja nih. Langsung gini aja. Either meskipun dia ngirim pakai Gojek, sebenarnya lebih keren pakai bubble wrap. Kenapa? Supaya kalau kena hujan di jalan, barang-barang di dalam tuh nggak kena basah. Ini nggak pakai rusak. bubble wrap. Ya ini, gue lihat ya, ini dia kertas ya kok ya? Kertas. Ini kan kayak kertas apa ya namanya ya? Kertas karton tipis lah. Karton tipis. Ini adalah Milady ya. Tapi ini gue bingung nih, ini mukanya nih lebih mirip ke Batosai. Batosai, Imura Kenshin, yes. Daripada Atta Halilintar sebenarnya. Berarti mesti kasih gambar X dulu deh di pipinya nih satu ya. Iya, sama pedang mata terbalik. Doi. Terus lagi, kita selain beli lidi-lidiannya, itu kita juga beli udang stick ya. Terus Oke. makaroni fusilli. Tuh. Ada udang stick, ada makaroni fusilli, ada banyak deh nih. Terus ini ada lidi lagi. Nah, sama ini nih yang kayak mie instan siap seduh gitu. Ini namanya mie ramen, Asyap. Asyap. Ini namanya cilok ramen. Cilok. Oh cilok, aci ditolok. Luar biasa ya cilok ramen. Jadi ini orang Bandung kawin sama orang Korea kayaknya. Jadi cilok ramen. Produknya banyak juga ya berarti ya dia. Banyak juga. Oke. Banyak. Terus ini ada lagi loh. Mie tek-tek Bandung. Tek-tek Bandung, oke. Jadi supaya lebih terasa mie tek-tek, waktu kalian makan tuh sambil diketok-ketok. Tek-tek Iya. yoi. Jadi kita bakal cobain ini satu-satu. Kita cobain semua itu bakso aci sebelah. Jadi kita cobain semuanya satu-satu. Kita bakal masak dulu yang ininya. Oke. Habis itu kita cobain juga semuanya yang ini dan kita akan ngasih tahu bagaimana pendapat kita tentang makanannya, packagingnya, rasanya, harganya dan lain-lain. Jadi kita akan mencoba untuk mereview semua Yap. makanan di sini secara jujur. Secara jujur. Oke. Atta Halilintar gue ajakin collab sibuk banget gitu kan. Oh gitu ya? Jadi ya kalau gue review makanan dia gue jujur aja. Oh gitu. Nggak Oke, perlu siap. dibagus-bagusin ya. Benar, oke. Iya. Lo mau dibagus-bagusin? Ayo collab dulu. Oke, siap gitu ya. Jadi kita mau masak dulu, habis itu baru kita makan nanti rame-rame. Oke, let's go. Nah guys, kita udah rebus, udah matang. Tadi udah direbus ya pakai kompor. Habis itu ada yang perlu diseduh doang, kita udah seduh doang. Sekarang kita mau cobain, kita cobainnya yang mie dulu, Mai. Kita cobain yang mie dulu ya. Mie dulu. Kalau dari baunya sih lumayan menyengat deh. Menyengat pedes ya? Iya, menyengat. Nyengat tuh ada yang enak, ada yang nggak enak loh, Mai. Ini nyengat enak apa nyengat enggak? Menyengat micin. Nyengat micin. Siap. Kita sih nggak tahu ya pakai micin apa enggak. Oke. Tapi kita cobain. Nah cuman tadi gue, kalau kita bahas ya bahwa ini menurut gue tempat mangkoknya nih ketipisan banget. Nih kalau kalian nggak percaya nih, gue pegang gini aja meleot tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Pegang gini aja tuh meleot. Jadi ini ketipisan banget sebenarnya. Gue tuh takutnya kalau lagi pegang atau apa ya kan, terus panasnya juga tembus banget. Kalau misalnya kita beli kopi atau apa gitu kan lebih tebel ya. Iya, kalau Jadi, ini sih dipegang begini panas nih. panas soalnya. Iya. Terus dia tuh ngasihnya tuh sendok, sedangkan menu makanannya adalah mie. Tuh, ini juga menurut gue kurangnya adalah itu. Dan ini garpunya disponsori oleh Koko Rom. Backpacker ya. Garpunya disponsori oleh gue. Oke, siap. Jadi ini garpu tempat yang ada, gue ambil aja. Ini bukan garpu dari Asyap. Nah, terus lagi tapi cukup higienis lah gue rasa karena tadi udah divakum. Iya, betul. Ya, Tadi kemasannya. pas kita lihat ya kayak tadi apa sih acinya ya? Nggak tahu tuh kayak bakso-bakso aci gitu. Nah, dia divakum masuk plastik yang cukup Cukup hygiene lah. Nah, kalau lihat review-review kebanyakan dari Asyap kan kuahnya banyak. Iya. Ini gue udah coba kuahnya sedikit. Tuh, bisa Nah. dilihat tuh. Kuahnya tuh sedikit, mie-nya sampai nimbul. Iya. Jadi karena banyak yang bilang kalau kuahnya banyak itu hambar, kita coba kuahnya sedikit. Kalau masih hambar juga berarti Iya. benar, bumbunya yang kurang. Bumbunya kurang micin. Kita coba ya. Kok baunya bau udang ya? Baunya sih ramen sih.
Aduh, gimana ngomongnya ya? Iya. Ini kayak ada kulit-kulit pangsitnya gitu. Gue cobain satu-satu semua ya. Kacangnya, kremes-kremesnya. Terakhir kuahnya biar benar-benar tahu cita rasanya. Nah, kita cobain dulu lah. Kita cobain. Kita tukar. Ini apa sih, pangsit ya? Ini pangsit. Iya kayaknya. Kulit pangsit itu. Kayaknya. Oke. Ini rasanya kayak agak-agak kayak batagor ya. Apa ya? Kayak ada kulit batagor gitu guys. Bumbunya dulu. Gue suka ramen ya, basically gue suka ramen. Ini yang kayak batagor nih, gue bilang rasanya kayak batagor. Gue coba kuahnya dulu. Minyaknya lumayan banyak ya. Gue cobain kulit pangsitnya nih. Ramen itu setahu gue kan rasanya cenderung pedas asin ya. Pedas asin. Kok ini pedas doang ya? Kalau ini cenderung rasanya, gue tuh heran nih, kayak ada rasa kacang-kacangnya gitu loh, kayak ada bumbu kacang. Emang ada bumbu Benar, kacang benar. tadi ya? Kayak bumbu kacang sih. Kayaknya emang ada bumbu kacang, makanya ramennya jadi kayak rasa bumbu kacang. Kalau yang ini, gue ngerasa kuahnya pedes gimana gitu. Gue cuma kayak ngerasain pedesnya doang sih. Ya emang Iya, hambar gitu. Hambar ya? Kayaknya emang hambar sih. Jadi cuma rasanya kayak pedesnya doang. Nah terus untuk mie-nya, kalau menurut gua kayak apa sih, kayak ada tepung-tepungnya gitu nih. Kayak Mie-nya tuh kayak, kalau mie matang biasanya kan langsung renyes satu body Yes. itu mie semua. yes, ini Kan kayak itu kayak separuh masih tepung. betul, Ya kan? ya betul. Jadi kayak kalau lu beli bakmi di pinggir jalan tuh ya, itu yang masih mentahnya tuh. Iya, kayak Nah. matang gak menyeluruh. Iya, betul. Padahal tuh udah matang banget. Iya, ini kita udah Banget. lama loh tadi seduhnya ya. Banget tuh kelihatan kok ini udah banget matangnya. Karena kalau yang ini nih tuh setengah matang tuh beda kan? Ini tuh udah matang banget, tapi semakin dia matang banget rasa tepungnya lebih keluar. Betul. Yang ini malah belum terlalu matang, tapi rasa tepungnya malah nggak terlalu keluar. Gue juga bingung kayak gitu. Nah terus ini kan tadi kayak ada apa sih, ini gua nggak tahu nih. Nih kalian bisa lihat yang ini ya. Iya kayak batagor tadi gue Nah, kayak batagor ya. Rasanya kayak batagor. Ini jujur dari gua, ini walaupun kita udah seduh masih agak keras. Iya. Ya lu mah ngerasa nggak sih pas Kayak- digigit emang depannya agak lembek, tapi pas digigit lagi keras dalamnya. Tapi itu kenyal-kenyal tajin, kalau orang Palembang tuh bilang kayak tajin gitu. Gitu ya. Kenyal-kenyal kayak pempek, kayak apa ya? Lebih kayak cireng sih. Betul, kayak cireng. Ini lebih kayak cireng Ya, sih. cuman kayak nggak mateng ya. Padahal udah direbus loh guys. Iya, udah direbus dan ini cukup lama dari ke dalam gue. Cukup lama. Iya. Tapi kalau lu kasih skor, ini berapa nih berapa? Kalau Yang ini dulu deh. Ini Ini apa nih? Ini tek-tek Bandung. Skornya berapa? 6 lah ya kayaknya. Kalau 6 ya? 6. Soalnya kalau menurut gua ini lebih kerasa pedesnya daripada rasanya kalau menurut gua. Oke. Gitu. Kalau gue, karena gue lumayan suka ramen, hampir semua merek ramen gue coba, dan banyak ramen restoran gue coba, mungkin ini buat gue 5. 5 dari 10, 5 dari 10 ya. Ya. Oke. Kalau yang ini, Terus ini mie ramen rempah. Nah, kalau lu berapa? lu dulu, kalau yang Lu. gua Kalau gue ini nilainya 5,5. 5,5 Ya. sama gue cuma naikin 0,5, 6,5. 6,5. Jadi kesimpulannya memang mie ramennya better dibanding mie tek-tek Betul, Bandungnya. gue juga lebih suka yang ini. Ya. Ini cilok ramen. Cilok ramen. Cilok ramen. Yang ini adalah bakso aci seblak. Nah, Cus. cus. Kuy. Kalau Oh ini ada bakso aci seblak, ada mie-nya, emang ada mie-nya ternyata. Gue tadi bingung, kirain kok bakso ada mie-nya, ternyata emang ada mie-nya guys. Mie-nya sih semua jenis mie-nya sama. Kalau biasa di Jepang yang review ramen, kita coba kuahnya dulu. Agak hambar dan lebih asam sih. Susah coloknya ya. Bentar ya. Nah ini ada ciloknya nih. Nah ini cilok, Nah. bener cilok. Ini juga ada ciloknya. Dari dikunyah sih kayaknya kenyal banget tuh. Kenyal banget. Sampai bunyi. Gue kayak ngecap makannya ya. Bener, kenyal. Ini sih matang. Matang. Kalau apa namanya, ciloknya oke lah ya dibandingkan yang lainnya ya. Kalau menurut gua, Ya cilok, bener-bener kayak cilok lah. Ciloknya kayak cilok lah. better. Cilok berkualitas lah, bisa dibilang. Bodi cilok itu berasa gitu. Ini apa ya? Yang garing-garing ya? Kayak kerupuk. Kayak kerupuk tapi dimasukin ke kuah jadi ini tau gak sih? Tuh. Gua nggak tahu ini apaan nih. Nggak ada keterangan ya? Oke. Bawang Malang kayaknya. Bauan jauh banget. Oke, kita tukar. 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 Tapi dia tuh selalu ada bumbu kacangnya sih guys. Kayak bumbu pecel, kayak bumbu kacang pecel gitu. Ginian ini, gua gigit nggak kelar-kelar di mulut. Betul. Tadi gua juga kayak kerupuk. Tapi Gimana ya? Nggak mateng. alot banget gitu. Kerupuk tapi alot banget. Ini apa ya? Cireng ya? Tadi gua bilang ya.
Iya. Kacangnya kacang pilus nih. Cukro. Cukro. Oh. Sering nonton TV. Sering nonton TV. Nonton bola lihat iklan kacang. Iya, dulu kan iklannya kepalanya di Sukro kan. Anjing. Ini yang tadi apa? Bakso aci seblak. Bakso aci seblak. Skornya berapa, Mai? Kalau gua 5,5 lah. 5,5. 5,5. Kalau gue secara perbandingannya dengan bakso aci juga gitu ya. Dan dia dibuat kemasan, menurut gue masih kasih 6 lah. Masih 6. Masih 6 masuk lah. Oke. Karena masih bisa dinikmati. Masih bisa nikmati. Meskipun gini loh, kadang menurut gue jujur ya, ini kan gue nggak ada endorse atau apapun ya kita ya. Jadi gue jujur aja. Menurut gue 6 bisa dinikmati bisa. Enak enggak gitu, tapi bisa dinikmati bisa. Jadi kalau pepper cuma ada ini di rumah masih bisa lu makan lah. Atau lu pengen nyobain ya boleh lah belilah, cobain biar tahu. Terus ini cilok ramen rempah. Kalau lu berapa? Gue ini 5. Gue 6. Oke. Karena sama. Gue nggak bilang ini yang enak, tapi bisa dinikmati. Kalau dari gue, dari 4 ini, yang gue paling sebel minyaknya kebanyakan. Betul, kalau minyak. Dan menurut gua kalau untuk gua ada orangnya nggak terlalu suka sama yang pedes. Dan menurut gua ini pedes sekali sih. Menurut gua. Kalau gue sih suka pedas. Lu suka pedes ya? Tapi pedesnya harus yang arahnya jelas. Dan melon sih menurut gua sih. Iya, arahnya jelas. Gitu. Maunya pedes gimana sih? Kalau ini lebih rasa pedesnya daripada rasanya. Iya kan? Jadi ketutup sama pedesnya kan? Betul, jadi pas gua bodinya tuh nggak jelas. Betul, pas gua minum kuahnya kok pedes doang gitu ya. Iya. Kok nggak asem-asem dikit gitu lah. Ya. Tapi ini gede banget cuy. Ini Iya. kayaknya bukan mie lidi, spaghetti lidi. Spaghetti lidi. Karena kalau ini yang biasa kita beli di sekolahan jajanan zaman dulu cuma setengah doang ukurannya. Heeh. Ya, oke. Ini gede banget sih. Ya mungkin sih gua rasa ekspektasi untuk cemilan lebih baik lah. Kamu gunting, gua robek bisa nggak ya? Oh, Bisa. Bisa. Siap. Oh iya gede-gede tuh guys, kayak spaghetti bener. Siap ya. Ya, ini kalau lebar dikit jadi kue tiao. Kue tiao. Kue tiao siap. Siap ya. Saya coba buka ya. Oke. Ini yang ini mie lidi rasa daun jeruk. Kalau yang ini milidi rasa keju pedas. Keju Oke. pedas. Daun jeruk apa rasanya kok? Makanya. Kita coba. Enggak, gue bingung. Ini kan daun jeruk ya. Iya. Tulisannya rasa daun jeruk. Tapi Oke. ini cabai semua guys. Jadi rasa daun jeruk. Tapi pas dibuka ini cabai semua. Nah, kalau ini yang keju pedasnya. Ya, cabai juga semua sih. Gue nggak tahu ada keju apa enggak. Oke, gue coba. Pas pertama kali gue makan, lo tau nggak apa yang pikiran gue? Gue kayak ngegrogotin spaghetti yang belum mateng. Spaghetti garing lah. Spaghetti garing. Kalau dari gue, secara lidinya enak. Secara lidinya ya, secara bumbunya jauh banget dari deskripsi. Rasa daun jeruk, tapi isinya pedas dan nggak ada rasa daun atau jeruknya menurut gue. Ini lebih kayak rasa cabai aja. Kalau gua, Dari aroma juga nggak ada daun jeruknya. Kalau gue, sih nggak tahu kenapa ya, hambar sih. Hambar. Ini menurut gue salah gara-gara makan ini apa? Emang hambar? Kita coba. Stop. Kalau gue berasanya keju doang. Kejunya juga tipis-tipis lah. Yap. Nggak berasa pedasnya kalau Itu gue. nggak ada pedasnya. Kalau ini sama kayak pokorong, pedas doang. Iya. Pedas doang. Emang baunya nggak ada sih ya? Nggak ada aroma jeruk atau apa. Kayak ya pedas doang nggak? Ya kalau ini keju doang. Tapi ya kejunya lumayan lah. Oke lah. Tapi lu cobain deh yang ini sama yang ini ya. Menurut lu lebih garing yang ini daripada yang ini. Oh iya benar. Bener kan? Berarti Itu lebih garing. ini lebih garing makanya Ini tadi- makanya lu bilang sebagai kayak belum matang. ini masih better lah, ini masih mending kayak bener-bener lidi lah gitu. Nah, Berarti pada saat dia bikin memang kurang stabil. kurang stabil. Stabil. Mungkin masaknya kurang lama. Ya. Kiri kanan. Tengah. Gua dong. Oke, siap. Ini rasa barbecue. Ini rasa balado. Bener rasa barbecue sih. Cuman barbeque-nya barbecue yang tidak terlalu terasa. Jadi jangan lu ekspektasi sama misalnya lu ngerasa kayak Citato barbecue misalnya atau apalah yang barbecue gitu. Jauh karena cita rasa bumbunya cenderung berbeda. Ibaratnya kalau essence tuh beda essence gitu. Jadi barbecue tapi rasanya nggak cenderung barbecue. Kalau gua rasa Balado. tapi nggak ada balado barunya sih. Masa sih? Nggak ada. Gue hafal banget balado. Gua balado pedes nggak? Pedasnya tuh pedas asin manis biasanya kalau balado. Kalau menurut gua ini nggak ada pedesnya. Oh ya? Ya, kita coba. Enggak, balado nggak begini. Ya kan? Nggak ada pedesnya kan? Terus yang ini lebih keras. Ini lebih Enak, maksudnya crunchy. lebih crunchy. Ini hampir sama kayak yang tadi yang spaghetti nggak jadi tuh. Iya, ini lebih keras. Kalau kalau ini Keras. barbecue sama ada rasa barbecue-nya, cuman ya nggak strong gitu ya barbecue-nya ya, absurd ya. Absurd itu adalah bahasa gue untuk bilang bahwa dia tuh kayak mau ke arah situ, tapi belum sampai.
Jadi kayaknya belum jelas gitu. Body rasanya belum jelas. Setengah gitu ya. Gimana ya? Buat Kemil, oke. Buat Kemil oke. Buat dibeli oke. Kalau dikasih skor berapa, Mai? Gue kasih 6 lah. Lu kasih 6? Gue kasih 6. Kalau gue 6,5 lah. Cemilan ini masih 6,5. Jadi lu masih layak beli lah. Kalau lu nanya mendingan beli cemilan lidinya apa mendingan beli yang cup-cupnya? Oh jelas lidi. Udah jelas lidi. Lidinya masih worth it. Bisa lu nyemil-nyemil lah. Iya. Oke. Berarti kita sekarang ke udang stick. Udang stick. Kita buka udang stick. Gua pakai gunting lah. Ya. Bentuknya seperti ini ya. Aduh, mau kasih apa ke gunting? Nah, snack biasa lah. Ini rasa apa jagung? Steak snack biasa gitu. Ini kuningnya kuning sekali sih. Ya, tuh lihat ya, kayak kuning banget ya. Oh iya. Guys, dari semua yang tadi ini enak. Ini gua akuin enak kalau ini. Ini enak, bener. Ini enak. Udang sticknya recommended. Ini untuk dari segi Ini balado. jagung. Ini jagung ya? Jagung. Enak juga sih. Lumayan lah. Kita coba. Enak. Baladonya enak. Tapi, atau itu kalau manis apa enggak? Kalau menurut gua kayak agak terlalu manis sih. Sebenarnya dua-duanya cita rasa yang keluar paling utama itu manis, guys. Jadi kalau kalian mau cari cemilan garing yang rasanya manis, ya dua ini sih manis. Maka kalau gue masih lebih suka itu. Rasanya lebih banyak rasa, cita rasanya lebih banyak. Yes. Ada manis, ada asam, ada asin dikit, ada manisnya nonjol, gurihnya ada gitu. Kalau menurut gua untuk yang udang stick ini, untuk dari crunchy-nya paling mending ini. Ya kita nggak tahu nanti coba yang ini ya. Tapi untuk dari segi rasanya juga masih menang yang gini sih. Yang apa yang rasa balado. Itu tuh masih kayak jajanan stick yang dulu tuh yang balado juga tuh. Nah ini hampir mirip cuman Kayak Hotes. yes, betul. Tapi bedanya Hotes lebih pedas, lebih asin. Kalau dia manis. Nah kalau yang ini arah jagung bakarnya sebenarnya lebih ke Citos. Tapi Citos kan cita rasanya lebih ke asin. Kalau ini ke manis. Jagung manis. Kalau gue kasih skor 7. 75. 75. Jadi ini worth it lah. Dari tadi kan skornya di bawah itu semua. Jadi ini masih lebih worth it untuk kalian beli, guys. Tanpa bahan pengawet. Oke, gue suka nih nggak pakai bahan pengawet ya. Makaroni, minyak nabati, cabai, garam, penyedap rasa, jagung spicy. Lumayan lah. Oke. Tapi masih enakan udang stick jauh. Gue udah tadi baru rasa asin yang ini nih kalau untuk yang snack yang garing ya. Ini juga asin. Asin ya? Ya, ini kayaknya udang stick tuh cenderung manis. Kalau ini cenderung asin. Dan ini agak pedas juga. Ini juga karena spicy sih bilangnya. Oh iya, ini juga ada Spicy ya? Pantesan. Oke, kita tukar. Ini jagung spicy. Jagung spicy. Ini balado. Enggak balado. Gua makannya agak banyak, kenapa? Nggak kurang berapa? Bumbunya kan nggak semuanya tuh menyatu. Betul. Bumbu banyak ya? Nggak rata lah. Iya, jadi kalau kita makan banyak biar ketahuan banget rasanya. Untuk crunchy sih crunchy. Oke lah. Karena dulu ya ini for information ya, gue pernah bikin makaroni juga begini. Oh ya? Gue pernah coba bikin dan untuk bikin makaroni yang crunchy itu susah. Cuman kalau ini menurutku sih oke crunchy-nya. Jadi kesimpulannya makaroni fusilli nilainya 7. Kalau gue makaroni fusilli nilainya 6. Jadi menurut gue yang worth it untuk dibeli adalah udang stick. Terus kalau mau nyoba iseng-iseng doang, milih di. Kalau yang fusilli sebenarnya sih gue gak setuju, kenapa? Karena kalau sama ini doang sih lebih berasa rasanya dibandingkan sama yang lain. Gue sih suka ini rendang spicy. Jadi kalau mau beli, lo pastiin lo beli udang stick. Kalau giniannya nih yang cup ini gue nggak rekomen. Kalau mau cobain ya bisa silakan. Cobain biar penasaran gitu ya, kan ada video doang. Gitu. Terus secara harga murah, semuanya worth it untuk dibeli, nggak ada yang overpriced. Kalau misalnya kalian pengen beli, sekarang kalian nggak perlu ragu lagi. Kalian bisa tentuin kalian mau beli dan mau beli yang mana gitu. Gue rasa produk ini keluar sebagai media brandingnya Atta. Gitu. Karena kalau misalnya nantinya kemudian Atta mau membuat ini betul-betul menjadi fokus utama atau menjadi sebuah bisnis yang betul-betul dia pegang dengan baik, gue rasa dia banyak yang harus dirapin deh, dari packaging, kemasan dan lain-lain. Kalian jangan lupa buat nonton juga, kita punya video collab juga, itu ada di channelnya Mayo. Jadi kalau kalian mau lihat dia channel gua, silahkan ke channel gua. Ya, kita di sono tadi berantem. Tapi nggak pukul-pukulan. Iya, bacot-bacotan. Nah, itu kita ngomongin sesuatu yang hot lah pokoknya, jadi kalian harus banget. Oke. Buat kalian semuanya jangan lupa buat subscribe juga ke channel Mayo Classic. Nanti ada di kolom description juga ada linknya, kalian tinggal pencet di sana. Jangan lupa buat like dan juga subscribe video ini, support terus channel ini karena di sini nggak cuma ada hal-hal begini, tapi kita punya macam-macam, ada MMA, ada magic, ada vlog dan lain sebagainya. Thank you banget buat yang udah nonton. See you on the next video. Ciao.